dari Siti Simanungkalit. Selamat malam Pak Pendeta dan kru Hope Channel. Saya mau bertanya, banyak orang dan sedikit yang mendoakan. Apakah sama? Dan mohon dalam kitab mana terdapat ayat tersebut? Jadi apakah banyak orang ataupun sedikit orang yang mendoakan, apakah sama? Dan minta referensi ayat Alkitabnya Pak Pendeta. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi mungkin pertanyaannya adalah mana doa yang paling berkuasa? Doa oleh satu orang, oleh dua orang, oleh tiga orang, atau oleh satu kelompok kecil, atau doa oleh ribuan orang? Kira-kira mana doa yang paling berkuasa? Jadi untuk itu kita perlu melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Kita lihat dulu apakah di dalam Alkitab ada orang-orang yang berdoa sendiri. Boleh tolong ingat satu atau dua contoh di dalam Alkitab, Jeffrey atau Stephen, orang yang dia berdoa sendiri, karena ini kan pertanyaannya sedikit atau banyak orang, mana yang bagus, yang baik. Jadi kita lihat dulu apakah ada yang berdoa sendiri. Apa ada contoh? Kalau nggak salah, Daniel selalu berdoa sendiri ke kamarnya, Pendeta. Baik, terima kasih. Ada di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat 10 dan ayat yang ke-11. 3 kali setiap hari dia berdoa sendiri di kamar atasnya dengan jendela atau tingkap kamarnya itu dia buka dan dia menghadap ke arah Yerusalem. Ya, itu 3 kali sehari dia berdoa. Dia berdoa sendiri. Ya, doanya ada doanya juga yang tercatat dalam Daniel pasal yang ke-9. Ada lagi, terima kasih, itu contoh yang sangat baik. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Oh ya, Tuhan Yesus berdoa sendiri. Ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa sendiri. Ya, bukan hanya di Taman Getsemani, tetapi sering ia menggunakan waktu berdoa sendiri. Bahkan pada waktu dia mengajarkan murid-muridnya berdoa, apa yang diajarkan kepada murid-muridnya? Itu tadi sudah kita baca sekilas dalam Matius pasal yang ke-6, tapi mungkin boleh kita baca di dalam ayat yang ke-6, Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Yesus juga konteks doa yang kita sebut doa Bapa kami atau the Lord's Prayer, doa Tuhan Yesus ini, konteksnya adalah Yesus katakan, jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Lalu kemudian di sana engkau berdoa, tutup pintu dan berdoa. Jadi ada kuasa di dalam doa sendiri. Intinya adalah dalam setiap doa ada kuasa. Kalau kita doakan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi Alkitab berbicara tentang doa sendiri atau doa oleh 2 atau 3 orang. Ya. Contohnya Tuhan Yesus berkata, kalau tidak salah di dalam Matius pasal yang ke-18, dia katakan, Matius 18, ayat yang ke-19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Doa berdua-dua, doa sendiri, doa berdua-dua, doa secara satu kelompok. Coba kita lihat contoh-contoh yang lain. Jadi tujuan saya menyampaikan contoh-contoh orang berdoa dalam Alkitab, supaya kita bisa melihat bahwa doa itu bisa sendiri, bisa berdua, bisa dengan sekelompok kecil orang, bisa banyak orang. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ada kata-kata yang Tuhan Yesus katakan
kepada murid-muridnya. Kita mau baca ayat yang ke-41. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bukan untuk mendoakan Tuhan Yesus, tetapi mendoakan mereka juga. Yesus pergi berdoa sendiri di Taman Getsemani. Dia mempunyai pergumulan sendiri. Dan dia mau juga supaya murid-muridnya berdoa. Sebab mereka sedang dalam keadaan yang sulit. Dan Yesus sudah pernah berkata bahwa murid-muridnya akan meninggalkan dia. Bahkan dia sudah katakan Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Jadi dia katakan kepada mereka supaya berdoa. Jadi doa itu memberikan kekuatan bagi yang berdoa itu. Selain itu memberikan juga dukungan dan kekuatan bagi yang didoakan. Tetapi itu memberikan juga kekuatan bagi yang berdoa. Ya. Coba kita lihat contoh yang lain dalam Kisah pasal yang kedua. Kisah pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Saya baca, saya sudah ketemu ayatnya. Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berkumpul di rumah-rumah. Ya, berdoa beberapa orang yang ada di rumah-rumah, banyak rumah di zaman jemaat yang mula-mula. Mereka bertemu di rumah-rumah mereka. Mereka berdoa di sana. Dan doa itu sangat berkuasa. Contohnya pada waktu Petrus sedang berada di dalam penjara. Apa yang terjadi? Sebagaimana dikatakan di dalam ayat ini, mereka berkumpul dan mereka berdoa bersama-sama. Waktu waktu Petrus berada di dalam penjara, kita lihat dalam Kisah pasal yang ke-12. Kisah pasal yang ke-12, kita coba lihat ayat yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia, ini Petrus, setelah ia dilepaskan secara ajaib oleh Allah, oleh Tuhan, dari dalam penjara itu, melalui malaikat-malaikatnya. Setelah ia dilepaskan, dia berpikir dia mungkin mimpi atau kenyataan. Setelah dia tahu bahwa itu betul-betul sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Lalu kemudian ayat yang ke-12 berkata, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Ini Markus yang menulis Injil Markus. Jadi dia pergi ke rumah Markus yang menulis Injil Markus itu, di rumah ibunya, yang juga bernama Maria. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Di mana mereka berdoa? Sebagaimana kebiasaan jemaat yang mula-mula, mereka berkumpul dan berdoa. Mereka berkumpul dan berdoa. Nah, sekarang pertanyaannya, ini banyak orang yang berdoa. Katakanlah mereka berkumpul di sana, saya perkirakan 15-20 orang, katakanlah 20 orang, berkumpul di rumah itu untuk berdoa agar supaya Petrus bisa dilepaskan dari penjara. Karena jika tidak, keesokan harinya ia bisa dihukum mati oleh Raja Herodes. Dan doa itu dijawab. 20 orang berdoa. Tapi coba kita bandingkan dengan doa yang lain yang diucapkan juga di dalam Kisah pasal yang ke-16. Coba kita buka Kisah pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan 26. Silakan, Stephen atau Jeffrey. Ayat yang ke-25. Kisah pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dan 26. Baik, pendeta. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terima kasih. Berapa orang yang berdoa ini? Berdua. Dua. Tetapi sungguh luar biasa. Dikatakan di sana, terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka. Sama seperti yang terjadi bagi Petrus.
terlepas belenggunya, pintu-pintu ada beberapa lapis itu sampai pintu keluar terbuka semuanya. Seperti pintu otomatis terbuka, saya bayangkan. Jadi berdoa banyak orang, berdoa 2 orang, doanya kepada Tuhan yang sama, yang kuasanya sungguh luar biasa. Kalau begitu orang bertanya, apa gunanya kita berdoa bersama-sama secara satu jemaat? Sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa doa itu bukan hanya sekedar bermohon, tapi doa itu adalah merupakan sebuah wujud dari suatu kesatuan dalam tubuh Kristus. Coba kita baca ayat yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ada pertemuan-pertemuan ibadah. Apa yang dilakukan dalam ibadah? Ada nasihat, ada doa, ada puji-pujian. Tujuannya untuk apa? Saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi salah satu tujuan doa bersama-sama itu adalah untuk saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita mendoakan seseorang, katakan kepada orang tersebut bahwa kita mendoakan dia. Dan itu akan memberikan kepadanya suatu dukungan, dorongan semangat, bahwa ada kasih dari sesama umat Tuhan yang memperhatikan dia dan mendoakan dia. Lalu kemudian kalau kita doa bersama-sama, kita saling mendoakan, itu menunjukkan kita mau tetap utuh dalam satu jemaat, saling menasihati, menguatkan, saling memberikan dorongan semangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan dalam salah satu ayat dalam kitab Yakobus, pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, di sana dikatakan supaya kita saling mendoakan. Saling mendoakan, ada kata-katanya di sana, saling mendoakan. Jadi itu adalah hal yang sangat penting. Jadi bagaimana? Mau berdoa sendiri, berdua, sedikit orang atau banyak orang? Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika, ini ayat yang terakhir untuk pertanyaan ini. 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. Ini ayat yang terakhir. 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Terima kasih. Jadi yang Alkitab tekankan adalah lebih kepada konsistensi kita di dalam doa. Entah kita berdoa sendiri, berdoa 2 orang, berdoa satu kelompok kecil, berdoa dalam suatu jemaat, yang ditekankan adalah berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Terima kasih.